Pernah ngerti nggak akan hal ini? Maka itu dihitung dari hal apa saja, kita tidak pernah menang dengan mereka dalam pertandingan. Tapi kita bersyukur ada hikmat Roh Kudus yang akan menolong kita. Katakan amin. Kalau kita bergantung penuh pada hikmat Roh Kudus, itu luar biasa. Tadi siang waktu kami selesai istirahat, kami berdoa sama istri, bicara-bicara tentang pelayanan ini. Karena kan istri saya baru pertama kali lihat ini. Nah, saya cerita bagaimana waktu itu jauh sebelum ngerti LPA maka Roh Kudus bicara kepada saya untuk membawa saya pindah ke Timika. Saya juga heran, di Timika ada siapa, ada apa di Timika. Waktu itu saya baru sekali diundang ke sini, ke kota ya, ke Tembagapura sudah berapa kali. Nah lalu waktu mau balik kedua, Roh Kudus ingatkan, ajak saya, nggak pernah ngerti. Nah terus Tuhan tunjukkan, kamu beli rumah untuk sekretariat. Saya bingung lagi, satu harga rumah di sini mahal, pikir ngapain? Ya, tapi Tuhan tunjukkan, ada orang nawari rumah, bisa dicicil lagi. Nah waktu rumah itu sudah kita beli, belum ada hubungan apa-apa dengan LPMK, belum dikontak. Nah tahun berikutnya baru Tuhan buka jalan. Itu aneh sekali. Nah itulah salah satu contoh hikmat. Ya, kalau kita bergantung pada Roh Kudus, luar biasa. Ya ternyata mereka sudah punya bangunan ini, sudah lama mereka bangun, cuma mereka belum tahu diserahkan kepada siapa. Nah maka kita belajar untuk melangkah bersama dengan Roh Kudus. Indah sekali, iblis kalah. Ingat kesaksian Elia, bagaimana musuh-musuh Israel kalang kabut karena mereka pikir dari mana strategi seperti apapun, kok mereka Israel musuh bisa tahu. Nah lalu ada nabi, ada Roh Kudus yang memberitahukan itu. Maka itu untuk apa saja. Nah lain dengan kasus kebakaran kemarin, sudah antisipasi, sudah cari alat pemadam sebelum semuanya itu. Tuhan izinkan, karena ada sesuatu yang akan terjadi, kita nggak tahu. Tapi tetap akan ada keindahan. Paling tidak, akhirnya LPMK akan sadar harus ada gudang sekarang ini. Gak bisa dicampur dengan anak-anak itu. Nah, di sini kita belajar bahwa ada kalanya Tuhan izinkan kita nggak tahu apa-apa. Ya biar kita ikuti saja. Maka itu ketekunan ini penting. Ya. Nah musuh ketekunan itu cuma satu. Musuh untuk kita punya tujuan itu cuma satu, yaitu egois. Orang yang egois tidak akan pernah punya tujuan apa-apa untuk dicapai dalam hidupnya kecuali mengenakkan dirinya sendiri. Itu orang egois. Orang egois nggak akan jadi atlet. Kenapa? Karena dia susah diatur. Orang egois itu sudah punya peraturan, sudah punya aturan-aturan untuk dirinya. Aku harus begini, aku harus begitu. Begitu ada yang lain intervensi, sorry aku nggak mau tahu itu. Nah atlet itu harus diatur, harus tunduk pada pelatihnya, betul nggak? Sehebat apapun seorang atlet, kita semua sudah sering dengar, kalau nggak mau tunduk pada aturan pelatih, dia pasti akan didis. Betul nggak? Karena kamu nggak mau nurut, kamu punya aturan sendiri, ya udah kerjakan sendiri. Nah seperti itu dengan Roh Kudus. Kalau kita mementingkan diri sendiri, maka kita nggak pernah punya tujuan. Karena semua tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita capai, target yang kita capai, itu selalu untuk orang lain. Katakan amin. Tidak pernah ada target untuk diri sendiri. Semuanya untuk orang lain dalam hidup ini. Justru Tuhan memanggil kita. Terus bagaimana caranya kita bisa tekun? Kembali kepada ayat ini saya teruskan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa apa? Tujuan. Harus ada sasaran. Apa sasaran yang Roh Kudus tunjukkan buat tahun 2009 buat masing-masing kita? Secara global sasarannya adalah anak-anak yang dikirim oleh Tuhan lewat LPMK, itu kita didik. Tapi secara pribadi kita masing-masing harus punya tahu dari Roh Kudus apa tujuan yang ingin dia capai lewat kita. Saya ulangi 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Harus ada sasarannya. Kemana?
Yang pentingnya 27 kalimat pertama. Tetapi aku bagaimana? Ayo kata melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini kata penting. Untuk apa saja dalam kehidupan ini, latih diri kita. Latih. Saudara, kata dilatih atau training, dengarkan, ini konsep penting sekali. Semua orang yang dilatih itu harus selalu menghadapi keadaan yang baru atau keadaan yang sama. Coba jawab, baru atau sama? Lah yuk, jawab cepat. Orang yang dilatih itu latihannya sama terus atau hal yang baru yang dilatih? Ada yang baru. Selalu yang baru. Kenapa? Situasi harus baru. Ya enggak? Dalam latihan, kalau saudara pernah dengar kata sparring partner orang tinju, itu pun harus ganti-ganti. Enggak bisa orang yang sama. Untuk apa? Belajar teknik dari lawan. Nah, seperti itu Roh Kudus melatih kita. Orang egois akan sulit menghadapi hal-hal baru. Karena apa? Dia nggak mau repot. Dia sudah terbiasa dengan hidup yang biasa dia lakukan. Begitu ketemu yang baru, dia berontak. Wah, nggak enak semua. Nanti bagaimana segalanya itu? Nah, orang yang dilatih itu harus selalu siap. Hal-hal yang baru seperti apapun juga harus siap. Dan orang seperti itu, dia kemungkinan menang sangat besar. Karena dia siap menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini. Maka itu orang egois nggak bisa mengalami banyak perubahan. Karena dia akan syok, dia akan sulit menempatkan diri di situasi yang baru. Maka itu ayo, tahun yang lalu, jangan dipakai lagi cara untuk kita didik anak-anak. Sebab Roh Kudus berikan cara yang baru buat tahun ini. Amen. Harus begitu. Kalau tadi kita diskusi 1,5 tahun kita didik mereka, kok masih begini? Dan harus kita hadapi. Karena perubahan mereka secara umur, secara kedewasaan akan bertambah. Nah, secara logika manusia, bertambahnya umur seseorang, bertambah licik akalnya. Betul tidak? Itulah manusia. Nah, kita menghadapi mereka. Berarti 1,5 tahun bersama kita. Jangan kita harapkan mereka akan tunduk pada kita. Kita harus tahu, apalagi trik baru yang mereka munculkan ini. Nah, itulah manusia. Kita bersyukur kalau ada hal baru, karena Bapa melatih kita menghadapi mereka. Harusnya bersyukur. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak-anak. Terus kita belajar, terus kita belajar menghadapi perubahan-perubahan hidup mereka. Umur bertambah, mereka juga pasti berubah. Tapi indah, orang-orang yang bergerak di bidang olahraga, atlet, karateka semuanya, pemain bola, basket, itu latihannya meningkat atau menurun kadar pengertiannya? Pasti meningkat, nggak mungkin menurun. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Maka itu untuk tahun 2009, harapkan hal-hal hebat yang Roh Kudus kerjakan buat kita. Tahun 2009 harapkan hal-hal baru yang kita belum pernah tahu. Harusnya senang. Saudara, maka itu kata kunci yang saya pakai dari dulu. Saya dipanggil oleh Bapa di surga. Saya tuh senang tantangan. Bahkan kalau sudah nggak ada tantangan, sudah monoton, saya cari apalagi nih, apalagi setiap tahun baru. Wah, itu saya sangat excited, saya sangat bergairah. Ada tantangan apalagi nih? Ayo, karena kita dilatih untuk meningkat, untuk meningkat, untuk meningkat. Jadi saya ulangi lagi 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kuasai. Hanya 2 hal yang paling penting kita kuasai. 1, perut kita. 2, pikiran kita. Kalau kita bisa menguasai 2 hal itu, aman hidup ini. Perasaan kita akan ikut nanti itu. Kembali ke Ibrani 12. Jadi ingat kata perlombaan. Dalam segala kita sedang berlomba untuk mencapai garis akhir dalam pertandingan iman ini. Ayat 1 saya ulangi lagi. Tapi ingat, ada hal-hal yang bisa merintangi kita. Saya mau tunjukkan hari ini kepada saudara, tidak hanya hal-hal dosa yang bisa merintangi kita. Ada hal-hal yang bukan dosa,
tetapi sering merintangi kita, dan banyak manusia tidak tahu halal apa, kebiasaan sehari-hari. Itu bukan dosa. Contohnya, aku biasa makan dengan cara seperti ini.